Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Raja Dewa Yuan berlutut di tanah dengan kedua lutut, menghadap Lingxia Tianzun, bersujud dan berteriak. Lord Tianzun, itu benar-benar bukan bawahan, ucap Raja Dewa Yuan. Dewa Raja Yuan dengan marah menunjuk Sueying Tianzun, dia menjebak bawahannya, itu pasti bawahan yang dijebak, ucap Raja Yuan. Bajingan, bentak Sueying Tianzun. Tidak, bukan karena kamu menjebak generasi muda, itu karena teknik deduksi besar tidak akurat, kata Raja Dewa Yuan dengan suara ketakutan. Sombong, Sueying Tianzun menyeka keringat dari dahinya dan menjadi marah. Tianzun ini tidak jauh, saya datang ke sini untuk melakukan teknik deduksi yang hebat tanpa ragu-ragu, untuk membantu Lingxia Tianzun menangkap si pembunuh, dan Anda adalah dewa belaka memfitnah Tianzun ini seperti ini. Juga, di alam semesta yang luas, satu-satunya orang yang tahu bagaimana melakukan teknik deduksi adalah si Yuan Supreme, dan Tianzun ini. Kamu berani mengatakan teknik deduksi yang hebat tidak valid, ucap Sueying Tianzun. Pada saat ini, suara nasihat Tan Yun terdengar di benak Sueying Tianzun, "Putri, ubah pikiranmu untuk ayah, manfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya, bertindak secara kebetulan, kamu mengatakan ini," ucap Tan Yun lewat transmisi suara. Dengan suara ayahnya yang tertinggal di benaknya, wajah Sueying Tianzun menjadi dingin, dan dia tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap Lingxia Tianzun. "Lingxia Tianzun, kamu harus memberikan penjelasan kepada Tianzun hari ini, jika tidak, Tianzun ini akan melaporkan apa yang terjadi hari ini kepada guruku. Biarkan guruku tahu betapa buruknya alam Dewa Hongmeng yang Anda kuasai," ucap Sueying Tianzun. "Sueying Tianzun tenangkan amarahnya," ucap Lingxia Tianzun. Ketika Lingxia Tianzun buru-buru menenangkan, Dewa Raja tertinggi berlutut di tanah dan bersujud, "Tuan Tianzun, sekarang buktinya seperti gunung, Raja Dewa Yuan adalah pembunuhnya. Juga, Tuan Sueying Tianzun bekerja sangat keras untuk datang dari alam Dewa Si Yuan, tetapi dia difitnah oleh Dewa Raja Yuan begitu banyak, ini adalah kejahatan plus 1, dan itu harus dieksekusi," ucap Raja Dewa tertinggi. Plop, Zhan Peng bersujud, dan air mata keruh menggenang di matanya. "Tuan Tianzun, Anda tahu, Zhu Sheng adalah satu-satunya yang tersisa dari ketiga putra saya. 3 tahun lalu di pesta pernikahan, Zhu Sheng dan Xuan Qi baru saja memarahi Dewa Yuan dengan beberapa kata, dia akan membuat tangan yang begitu kejam, itu benar-benar kejam, juga, dia telah memfitnah Sueying Tianzun di depan umum, dan kejahatannya adalah satu kelas lagi, dan seharusnya terbunuh," ucap Zhan Peng. Kata-kata Raja Dewa tertinggi, Zhan Peng, dan tekanan dari Sueying Tianzun, Lingxia Tianzun memandang Raja Dewa Yuan yang berlutut di tanah, dan menghela nafas. "Raja Dewa Yuan, Anda adalah salah satu dari 10 Raja Dewa yang bermartabat dari alam Dewa Hongmeng, kamu adalah orang yang disukai oleh Tianzun ini, tetapi Anda telah mengecewakan saya terlalu banyak. Bukannya Tianzun ini kejam, tetapi jika saya tidak membunuh Anda, tidak ada cara untuk menjelaskan kepada jiwa-jiwa yang mati," ucap Lingxia Tianzun. Tuhan Raja Yuan menundukkan kepalanya dan menangis terseduh-seduh, "Tuan Tianzun, tolong demi kesetiaan bawahan Anda kepada Anda, tolong percaya bawahan Anda, pembunuhnya adalah orang lain. Bawahan ini belum membalaskan dendam putranya, dan bawahannya tidak bisa mati," ucap Raja Yuan. Dewa Raja Yuan bersujud seperti bawang putih, berdebar keras, darah menetes dari dahi. Namun, tidak peduli bagaimana dia memohon, dalam hati semua orang, ditentukan bahwa dia adalah pembunuhnya. Bukannya tuannya bodoh dan tidak bisa melihat kekurangannya, tetapi strategi Tan Yun dan putrinya benar-benar mulus. Pada saat ini, Raja Dewa tertinggi tahu bahwa Raja Dewa Yuan sudah mati hari ini, tetapi dia khawatir Raja Dewa Yuan akan berkonspirasi dengan dirinya sendiri, Raja Dewa Titan dan yang lainnya selama bertahun-tahun sebelum kematiannya, dan mengirim orang untuk membunuh Tan Yun berulang kali di belakang. Karena itu, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang suci dan hendak membunuh Raja Surgawi Yuan. Melihat bahwa Lingxia Tianzun tidak menghentikannya, Raja Dewa Yuan tersenyum sedih. Dengan tawa sengsara, dia tiba-tiba naik ke udara, dan setelah menghindari pedang Raja Dewa tertinggi, Raja Yuan menyeringai,
Hahaha, Raja Dewa ini mengerti, Lingxia, bagaimanapun juga kamu adalah wanita jalang yang tidak tahu berterima kasih. Perbatasan melawan invasi asing, dan selama bertahun-tahun, Anda telah membuat prestasi besar untuk Anda. Tapi Anda tidak memiliki perbedaan antara benar dan salah, Anda harus ingin membunuh Raja Dewa ini. Jelas itu adalah Raja Dewa tertinggi yang mengirim seseorang untuk membunuh anakku, kamu menutup mata padanya, bukan karena, mantan Raja Dewa tertinggi dan Zhan Peng, dua hal lama ini, membantumu mengkhianati tuanmu, Hongmeng Supreme. Kamu seperti seorang gadis, dan menerimamu sebagai murid, kamu adalah wanita kejam yang mengkhianati Hongmeng Supreme. Tidak menunggu kata-kata Raja Yuan selesai, Lingxia Tianzun sangat marah dan berteriak, bunuh dia untuk Tianzun ini, ucap Lingxia Tianzun. Semua Raja Dewa dan Tuan bergegas maju dan menyerang Raja Dewa Yuan. Sebelum Raja Ilahi Yuan meninggal, suara sumpah serapah yang tragis masih melekat di telinga semua orang untuk waktu yang lama. Lingxia, kamu telah melakukan banyak kejahatan. Kamu berpikir bahwa masalah membunuh gurumu diblokir, dan kamu dapat memerintah dengan alam Dewa Hongmeng. Sudah kubilang, cepat atau lambat, pembalasanmu akan datang. Kamu dan Raja Dewa tertinggi dan Zhan Peng pasti akan mati lebih buruk dariku, ucap Raja Dewa Mufeng. Setelah Dewa Raja Yuan meninggal, suasana di aula itu ditekan ini terengah-engah. Karena Raja Dewa Yuan menceritakan sejarah kelam Lingxia Tianzun, ada banyak orang yang tidak mengetahuinya. Ibu, Li Xin mengerutkan bibir merahnya, air mata mengalir di matanya, apakah yang dikatakan Dewa Raja Yuan benar, ucap Li Xin. Lingxia Tianzun menjadi pucat, memaksakan senyum dan berkata, putri konyol, Raja Dewa Yuan berbicara omong kosong, ucap Lingxia Tianzun. Benarkah, ucap Li Xin. Apakah kamu tidak percaya pada ibu, kapan ibu membohongimu, ucap Lingxia Tianzun. Li Xin tertawa terbahak-bahak, putri percaya pada ibu, dan ibu sama sekali bukan tipe orang yang kejam, ucap Li Xi. Pada saat ini, Sui Ying Tianzun memandang Tan Yun dan berkata, ayah, wanita ini benar-benar pantas mati, atau putri akan meluangkan waktu untuk membunuhnya, ucap Sui Ying Tianzun. Sama sekali tidak, dia telah memperoleh banyak hal biografi sejati dari ayah, dan kekuatannya tidak kalah denganmu. Alasan mengapa dia takut padamu 3 poin itu semua karena gurumu adalah Si Yuan Supreme. Jika kamu mendengarkan kata-kata ayah, kamu harus jangan bertindak gegabah, untuk ayah, kamu tidak ingin kehilanganmu. Selain itu, kebencian berdarah seperti itu harus dibalaskan kepada ayah, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Sui Ying Tianzun berkata, oke, putri akan mendengarkan ayah, ucap Sui Ying. Pada saat ini, Lingxia Tianzun menghela nafas lega, menatap kerumunan dan berkata, mulai sekarang, siapa yang berani memfitnah Tianzun ini, semuanya jika kamu mendapatkannya, kamu akan dibunuh 9 klan. Keluarga Yuan, Tianzun ini sekali lagi mengumumkan bahwa dia akan memilih hari lain untuk membunuh 9 klan, ucap Lingxia Tianzun. Para dewa, raja, dan leluhur gemetar di mana-mana, dan aula VIP sedikit bergetar, bawahan patuh, ucap para bawahan. Lingxia Tianzun, kamu benar-benar melakukan sesuatu dengan tegas, Raja Dewa Yuan baru saja mengatakan yang sebenarnya, kamu membunuh 9 klan pembunuh, kamu benar-benar kejam, ucap Sui Ying Tianzun lewat transmisi suara. Lingxia Tianzun menutup telinga, tapi dia bisa membayangkan seberapa kuat amarahnya terhadap Sui Ying Tianzun di hatinya. Pada saat ini, Lingxia Tianzun tidak ingin melihat Sui Ying Tianzun sekilas. Selebihnya, Tianzun ini akan menanganinya dengan sendiri, dan tidak akan membuangnya. Hehe, setelah selesai, buru-buru pergi ke Tianzun ini, oh ya, bukankah ini karaktermu untuk menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan, ucap Sui Ying Tianzun. Setelah ejekan itu, Sui Ying Tianzun mengirim transmisi suara ke Tan Yun dan Suan Yuanru, dan berkata dengan nada enggan, ayah, ibu, putrimu pergi, kamu harus menjaga dirimu sendiri, jangan khawatir tentang putrimu. Jika kamu memiliki kesulitan di masa depan, pergilah ke putrimu, ucap Sui Ying Tianzun. Sui Ying Tianzun juga tidak ingin berpisah dari orang tuanya, tetapi dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk tidak pernah berpisah dari orang tuanya. Suan Yuanru berkata melalui transmisi suara, putri, jaga dirimu, kamu tidak perlu khawatir tentang aku dan ayahmu. Setelah ayahmu membalas dendam di masa depan,
kita bisa bersama selamanya, ucap Xuan Yuanrou. Kata Tan Yun melalui transmisi suara, ayo pergi, jangan pikirkan aku dan ibumu, aku akan merawat ibumu dengan baik, ucap Tan Yun. Baiklah, jaga dirimu, ucap Sueying Tianzun. Setelah transmisi suara Sueying Tianzun, dia memandang Lingxia Tianzun dengan dingin, sebenarnya, Anda tahu bahwa pelakunya yang membunuh Yuan Shu adalah pria merah besar di sebelah Anda adalah Raja Dewa Tertinggi. Saya hanya tidak ingin Tianzun ini melakukan teknik deduksi besar lagi, Anda khawatir setelah pengurangan akan berakhir, itu tidak akan berakhir, kan? Pendekatanmu, meskipun tidak tahu malu, bagaimanapun juga tidak banyak anjing yang setia padamu seperti Raja Dewa Tertinggi, bukan, ucap Sueying Tianzun. Kata-kata Sueying Tianzun benar-benar berbicara dalam pikiran Lingxia Tianzun, dia gemetar karena marah, dan diam-diam berkata, jika aku tidak melihat Si Yuan di wajah Si Yuan Supreme, saya benar-benar ingin membunuhnya, ucap Lingxia Tianzun di dalam hatinya. Sueying Tianzun mendengus dingin, memandang Raja Dewa Tertinggi, dan berkata tanpa ragu, temukan seseorang untuk membuka formasi pertahanan, Tianzun ini ingin pergi, ucap Sueying Tianzun. Raja Dewa Tertinggi menekan kemarahan di hatinya, memanggil pengurus rumah tangga tua Bai Teng, dan mengirim pergi Sueying Tianzun. Setelah Sueying Tianzun pergi, Lingxia Tianzun mengirim transmisi suara ke Raja Dewa Tertinggi dengan wajah marah, nanti, Anda dapat menemukan hantu untuk mengenali kejahatan membunuh Yuan Shu. Hanya dengan cara ini gangguan ini dapat mereda, ucap Lingxia Tianzun. Raja Dewa Tertinggi berkata, Tuan Tianzun, tapi, bawahanem benar-benar tidak mengirim siapapun untuk membunuh Yuan Shu, ucap Raja Dewa Tertinggi. Lingxia Tianzun berkata, oke, bahkan jika Tianzun ini mempercayaimu, bahkan jika kamu benar-benar tidak mengirim seseorang untuk membunuh Yuan Shu, tetapi apakah kamu pikir orang-orang yang hadir akan mempercayainya? Untuk sekarang, 9 klan Raja Dewa Yuan akan dimusnahkan, jadi kamu tidak akan menderita. Lakukan saja apa yang saya katakan, ucap Lingxia Tianzun. Raja Dewa Tertinggi menghela nafas, dan dia bisa melihat bahwa Lingxia Tianzun masih percaya itu dia adalah dalang di balik pembunuhan Yuan Shu. Dan dia tidak memulai dengan dirinya sendiri, tetapi dia masih melihat bahwa di masa lalu, dia telah membuat eksploitasi militer yang tak terhitung jumlahnya untuknya. Masalahnya telah sampai pada titik ini, saya hanya bisa mengakuinya, jika tidak, jika saya melanjutkan, saya akan membuat marah Tuan Tianzun, dan kemudian itu tidak akan berakhir, juga, dalang di balik pembunuhan Yuan Shu, itu pasti di aula. Karena bukan Jing Yun, siapa lagi yang bisa melakukannya? Tidak ada rahasia abadi di dunia, orang ini pasti memiliki dendam terhadap saya, dan jika dia ingin menyalahkan saya atas pembunuhan Yuan Shu, dia ingin menjatuhkan saya. Karena dia tidak berhasil kali ini, akan ada yang kedua kalinya, bagaimanapun, saya akan menunggu dan melihat apa yang terjadi, cepat atau lambat, saya akan menemukan keluar dari tangan hitam di belakang layar, ucap Raja Dewa Tertinggi di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, seorang pria muda melangkah ke aula VIP. Pemuda ini adalah salah satu dari banyak anak yang diadopsi oleh pengurus rumah tangga tua Bai Teng. Dia jelas diperintahkan oleh Raja Dewa Tertinggi untuk menjadi kambing hitam. Pria muda itu berlutut di aula dan bersujud, Tuan Dewa Raja, Tuan Tianzun, saya adalah pembunuh Yuan Shu, ucap pria muda itu. Raja Dewa Tertinggi meraung seperti guntur, Anda adalah bajingan yang tidak punya pikiran di rumah Raja Dewa saya. Bagaimana kamu bisa membunuh Yuan Shu, ucap Raja Dewa Tertinggi. Pemuda itu bersujud, Tuan Dewa Raja, bawahan ini telah lama mencintai yang tertua, 3 tahun lalu, dia tidak marah dengan tipu daya Yuan Shu kepada yang tertua, lalu aku membunuhnya. Sekarang penjahat itu mati tanpa penyesalan, Dewa Raja Yuan membunuh wanita muda kedua dan paman kedua, penjahat itu membunuh Yuan Shu, penjahat itu mati, ucap pemuda itu. Pada saat ini, Lingxia Tianzun dengan ekspresi lelah, dia berkata, seret keluar dan potong kepalanya, ucap Lingxia Tianzun. Bawahan patuh, ucap Raja Dewa Tertinggi. Setelah Raja Dewa Tertinggi menerima perintah, dia berkata dengan keras, kemari, seret dan potong, ucap Raja Dewa Tertinggi. Segera, 2 jenderal dewa masuk dan membawa pemuda itu keluar. Lingxia Tianzun memandang semua orang dan berkata, Tianzun ini lelah,
Anda dapat kembali kemanapun Anda berasal, dan masalah ini akan berakhir. Semuanya, Tianzun ini berharap Anda akan bersatu, aku tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi di masa depan. Kalau tidak, aku akan dihukum berat, ucap Lingxia Tianzun. Bawahan mematuhi perintah, dan bawahan pensiun, ucap yang lain, hanya menyisakan Raja Dewa Bai Cheng, Raja Dewa Mu Feng, Tan Yun, dan Suan Yuanru, Raja Dewa Tertinggi, Zhan Peng, Lingxia Tianzun, Xin, Simin. Lingxia Tianzun memandang Raja Dewa Tertinggi dan berkata, Yuner adalah murid bangga dari Tianzun ini. Saya tahu bahwa Anda memiliki beberapa kerenggangan sebelumnya, Tianzun ini berharap Anda dapat mengubah pertempuran Anda menjadi batu giok dan sutra, dan saling memperlakukan satu sama lain sebagai tamu di masa depan, ucap Lingxia Tianzun. Bawahan patuh, ucap Raja Dewa Tertinggi menerima perintah. Pada saat itu, dia mencibir di dalam hatinya. Di dalam hatinya, Tan Yun sudah diberikan hukuman mati. Murid mengingat ajaran guru, ucap Tan Yun dengan hormat. Iya, Lingxia Tianzun menatap Tan Yun dengan tatapan sayang di matanya. Yuner, guru memberimu teknik jalan kembali ke sekte, kamu harus berlatih keras, dan jangan mengecewakan guru, ucap Lingxia Tianzun. Ya guru, ucap Tan Yun membungkuk. Lingxia Tianzun mengangguk ringan, kembali menatap Xin dan Simin. Kembalilah ke kota ilahi Hongmeng bersama ibu, ucap Lingxia Tianzun. Oke, Li Xin dan Simin mengikuti Lingxia Tianzun untuk pergi. Sebelum pergi, Li Xin menatap Tan Yun dengan keengganan di matanya. Tan Yun tersenyum dan melambaikan tangan padanya. Dalam setengah jam, Raja Dewa Bai Cheng mengendarai Shenzhou dan terbang keluar dari kota militer tertinggi bersama Raja Dewa Mu Feng, Tan Yun, dan Suan Yuanrou. Di Shenzhou, Raja Dewa Bai Cheng memasang penghalang kedap suara, memandang Tan Yun dan berkata, kali ini benar-benar berbahaya, untungnya Rower membujuk Sueying Tianzun, jika tidak, lelaki tua ini dan kamu, tidak akan bisa pergi di kota militer tertinggi. Adapun mengapa Sueying Tianzun sangat menyukai Rower, lelaki tua ini dan saudara laki-lakiku Mu Feng tidak ingin bertanya. Aku hanya ingin kamu tahu itu di masa depan. Ketika kamu menyerang musuh, kamu harus menemukan waktu yang tepat dan jangan terburu-buru. Jika terjadi kesalahan, jangan takut, temukan saja aku dan saudaraku Mu Feng, kami akan mendukungmu, ucap Bai Cheng. Mendengarkan kata-kata Dewa Raja Bai Cheng, Tan Yun dan Suan Yuanrou merasa hangat di hati mereka. Setengah tahun kemudian, Bai Cheng dan Tan Yun tiba di kota militer Qingtian di luar wilayah tersebut. Setelah Suan Yuanru dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada Tan Yun, dia menghilang ke langit bersama Raja Dewa Mu Feng dan terbang menuju kota militer Mu Feng. Setelah Tan Yun mengirim Suan Yuanru, dan Tan Yun ada sedikit rasa dingin di mata bintangnya, Raja Dewa Yuan, Anda juga mengkhianati saya di masa lalu, dan sekarang kematian Anda hanya untuk mereka yang mengkhianati saya, dan itu adalah awal dari kematian. Di alam Dewa Hongmeng yang pernah mengkhianati saya, maka saya akan membiarkan satu-satu mati, alam Dewa Kaos, alam Dewa Siyuan, datang ke alam Dewa Hongmeng saya di masa lalu, dan membantai para dewa di bawah-bawahan saya, Anda semua menunggu saya, hari-hari baik Anda tidak akan terlalu jauh, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun dan Raja Dewa Bai Cheng memasuki kota militer Qingtian. Bai tua, apakah Anda memiliki senjata ajaib ruang waktu biji sesawi yang besar, yang dapat menampung ratusan ribu orang untuk berlatih, ucap Tan Yun. Iya, tapi itu hanya menara dewa luar biasa tingkat ke-11, ditambah banyak lagi untuk orang-orang berbagi satu lantai, jadi dunia luar dalam satu hari, hanya ada 180 tahun di menara, ucap Raja Dewa Bai Cheng. Suatu hari di dunia luar, 180 tahun di menara sudah sangat bagus, berapa banyak yang selalu kamu miliki, ucap Tan Yun. Masih ada 30 sekarang, ada apa, apakah kamu ingin menggunakannya, ucap Bai Cheng. Nah, bisakah kamu memberikan semuanya kepada generasi muda, kata Tan Yun. Oke, tidak masalah, setelah Dewa Raja Bai Cheng setuju, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, untuk apa kamu menggunakannya, ucap Bai Cheng. Tan Yun berkata melalui transmisi suara, junior ini telah menaklukkan lebih dari 100.000 roh jahat ungu dalam pertempuran sengit, aku ingin membentuk mereka menjadi pasukan yang ganas, ucap Tan Yun. Apa, roh-roh jahat ungu, Dewa Raja Bai Cheng tampak ngeri,
apakah itu roh-roh jahat ungu yang Anda bicarakan di pesta pernikahan, kekuatan untuk memenjarakan kekuatan suci dewa lain, ucap Bai Cheng. Iya, Tan Yun mengangguk. Hahaha, bagus sekali, kata Dewa Raja Bai Cheng, lebih dari 100.000, ini adalah pasukan tambahan yang kuat, ucap Bai Cheng. Benar, Tan Yun berkata sambil tersenyum, oh ya, bisakah kamu mengirim seseorang ke kota ilahi Hongmeng untuk membeli 30 menara ruang waktu lagi, ucap Tan Yun. Ya, hanya saja, diperkirakan Anda dapat membelinya. Paling-paling, itu hanya menara ruang waktu berkualitas tinggi urutan ke-11. Semua 30 yang Anda inginkan agar orang-orang berlatih dalam skala besar, ucap Bai Cheng. Iya, jawab Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun sudah membuat rencana untuk masa depan, dia berencana untuk pergi ke tempat rahasia lain untuk menemukan mantan bawahannya, setelah itu dia akan menjalani retret jangka panjang untuk meningkatkan kekuatannya. Raja Dewa Bai Cheng mengerutkan kening dan berkata, Yuner, aku mampu membeli 30 menara ruang waktu berkualitas tinggi tingkat 11, tetapi bagi orang berskala besar untuk berlatih di dalamnya, itu akan menghabiskan banyak biaya. Bahkan jika saya membelinya kembali, saya tidak memiliki begitu banyak giok ilahi lagi, ucap Bai Chengem. Mulut Tan Yun melengkung tersenyum, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, generasi muda memiliki caranya sendiri untuk mendapatkan cukup giok ilahi, ucap Tan Yun. Dengan cara apa? Dewa Raja Bai Cheng tertawa santai, mungkinkah Anda akan mengambilnya, ucap Bai Chen. Tan Yun tersenyum, tetapi tidak menjawab, tetapi, Raja Dewa Bai Cheng tidak tahu, dia benar-benar menebak dengan benar. Tan Yun memang berencana untuk mengambilnya setelah mundur. Kemudian, Tan Yun berkata, bisakah kamu membantu junior satu lagi, ucap Tan Yun. Kamu dan orang tua itu tidak perlu sopan, katakan saja, kata Bai Cheng. Tan Yun berkata, junior berpikir bahwa menara ruang waktu berkualitas tinggi urutan ke-11 masih agak rendah. Saya harap Anda akan mengatur seseorang untuk membantu junior menemukan besi meteorit waktu dan pasir hisap emas ruang angkasa, semakin banyak dua jenis bahan pemurnian ini, semakin baik. Setelah menemukannya, kirimkan ke kota tentara King Tian untuk junior, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Raja Dewa Bai Cheng berkata dengan rasa ingin tahu, Yuner, setelah Anda menemukan cukup bahan tempa, minta perajin Renzun untuk memperbaiki menara Dewa Ruang Waktu biji mustard untukmu, ucap Bai Cheng. Tan Yun tersenyum, kamu akan tahu mulai sekarang, ucap Tan Yun. Hehehehe, bagus. Raja Bai Cheng tersenyum dan berkata, aku akan memberi tahu saudaraku Mu Fengxian dulu, dan membantumu menemukan bahan untuk pemurnian, dan nanti, aku akan pergi ke Jing Mansion ke alam elit untuk menemukanmu dan memberimu 3 menara ruang waktu kualitas terbaik urutan ke-11, ucap Bai Cheng. Setelah itu, Raja Dewa Bai Cheng terbang keluar dari kota tentara King Tian, menyusul dengan Dewa Raja Mu Feng, dan Tan Yun memberitahunya apa yang dia butuhkan. Raja Dewa Mu Feng setuju, dan Raja Dewa Bai Cheng kembali ke kota tentara King Tian. Raja Dewa Mu Feng mengendarai perahu Shenzhou dan terbang menuju kota militer Mu Feng dengan Xuan Yuan Rou. Dalam perjalanan, dia sangat penasaran siapa yang akan diminta Tan Yun untuk seorang pengrajin di tingkat terhormat. Tepat ketika Raja Dewa Mu Feng bingung, kata-kata Xuan Yuan Rou selanjutnya membuat hatinya berubah menjadi kekerasan. Xuan Yuan Rou tersenyum dan berkata, kakek, Jing Yun ingin memperbaiki artefak ruang dan waktu biji sesawi sendiri, ucap Xuan Yuan Rou. Apa, waktu dan menara ruang Tianzun terbaik? Raja Dewa Mu Feng melompat tinggi dari Shenzhou. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia adalah pemurni surgawi yang mulia? Ucap Mu Feng. Namun, jawaban Xuan Yuan Rou selanjutnya mengejutkannya hingga menjadi lamban. Kakek, jangan membuat keributan. Jing Yun dapat memperbaiki menara ilahi ruang waktu yang mulia surgawi berkualitas tinggi, dan begitu juga cucumu. Xuan Yuan Rou berkata sambil tersenyum. Namun, dia memurnikan lebih cepat dariku, kamu harus menemukan lebih banyak alat pemurnian, biarkan dia memperbaiki bahan-bahannya dan beri kami beberapa. Kakek, ini rahasia, jangan beritahu siapapun, kalau tidak, cucu perempuan dan calon menantumu akan hancur, ucap Xuan Yuan Rou. Mendengar itu, Raja Dewa Mu Feng menekan keterkejutannya dan menganggukkan kepalanya, jangan khawatir, kakek tidak akan pernah memberitahu siapapun, termasuk keluarga kakek, ucap Mu Feng.
Raja Dewa Mu Feng berpikir bahwa Xuan Yuanrou telah membujuk Sui Ying Tianzun untuk memfitnah Raja Dewa Yuan atas nama Tan Yun, dan kemudian memikirkan apa yang terjadi sekarang. Dia samar-samar merasa bahwa cucu perempuan yang dia kenali dan cucu menantu masa depan memiliki banyak latar belakang. Selain itu, alasan mengapa Xuan Yuanrou mengatakan ini juga adalah keputusan yang dibuat oleh Tan Yun, dia dan Sui Ying Tianzun ketika mereka berbicara sepanjang malam di kota militer tertinggi. Tan Yun meminta Xuan Yuanrou untuk menemukan kesempatan untuk menguji apakah Raja Dewa Mu Feng dapat diandalkan. Dan sekarang, adalah kesempatan bagus untuk mencoba. Tidak masalah jika Raja Dewa Mu Feng membocorkan masalah ini, Xuan Yuanrou hanya perlu mengatakan lelucon untuk menyelesaikan krisis. Tentu saja, Xuan Yuanrou percaya bahwa Raja Dewa Mu Feng tidak akan berbicara, karena dia dapat membantu dirinya sendiri dan Tan Yun untuk menipu Lingxia Tianzun bersama-sama. Tanpa mengungkapkan bahwa Tan Yun adalah pembunuhnya, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Raja Dewa Mu Feng dapat diandalkan. Pada saat yang sama, di kota militer Skyward, Tan Yun kembali ke alam elit dan datang ke Jingfu. Ketika Tan Yun baru saja masuk ke mansion, 7 istri di halaman, Shen Subing, Tang Mengyi, Si Hong Xiao, Nangong Yukin, Tang Xinying, Gongsun Ruoxi, dan Tantai Xianer, dengan senang hati berjalan keluar dari menara ruang dan waktu luar biasa urutan ke-12, berdiri di halaman, dan muncul di depan Tan Yun. Setelah Tan Yun memeluk ketujuh istri satu persatu, dia membiarkan Zishan, Miao Qingluan, dan Xiao Longshe meninggalkan menara Lingqiao dan memperkenalkan mereka kepada para istri. Zishan dan Xiao Longshe sangat menghormati istri Tan Yun. Miao Qingluan, di sisi lain, sangat ramah. Pada saat yang sama, Tan Yun sangat menawan, dan istrinya semua cantik di dunia. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa dia bukan wanita tercantik di dunia. Setelah itu, Tan Yun berkata sambil tersenyum, Zishan, Qingluan, Anda dan kami akan memasuki menara ruang waktu berkualitas tinggi urutan ke-12 untuk berkultivasi. Dunia luar adalah 1 hari, 300 tahun menara. Kecepatan kultivasi ini jauh di saat kamu berada di jurang menelan para dewa, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, mata Miao Qingluan dan Zishan melebar, kegembiraan, keterkejutan, dan kegembiraan mereka melampaui kata-kata. Setelah terkejut, Zishan berkata dengan hormat, Tuan, bagaimana dengan lebih dari 100.000 orang di bawah-bawahan Anda, ucap Zishan. Tan Yun berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang mereka. Saya akan memiliki menara ruang dan waktu berkualitas tinggi urutan ke-11 nanti, sehingga mereka dapat memasuki kultivasi. Baiklah, ayo masuk dulu, aku akan menunggu Dewa Raja Bai Cheng mengirim menara. Juga, jika kalian sedang mengalami bencana, ingatlah untuk meninggalkan wilayah elit dan pergi ke luar kota tentara Qing Tian. Ketika Anda melewati bencana di luar kota Tianjun, pergi dan beritahu Dewa Raja Bai Cheng, dan biarkan dia mengirim seseorang untuk melindungi Anda, ucap Tan Yun. Mendengar ini, semua orang menanggapi, dan memasuki menara dewa luar biasa urutan ke-12 di halaman satu demi satu. Di menara yang berbeda, duduk bersila dan berlatih. 1 jam kemudian, Raja Dewa Bai Cheng datang ke Jing Mansion dan memberi Tan Yun 3 menara dewa ruang waktu urutan ke-11 berkualitas tinggi yang cocok untuk banyak orang untuk berlatih di menara yang sama, dan juga memberi Tan Yun 9 juta dewa berkualitas tinggi giok untuk membuka menara. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.